سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan takwa dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Bagaimanapun juga orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Dan salah satu bentuk ketakwaan itu adalah tawadhu atau sikap rendah diri. Pada kesempatan siang hari ini, perkenankan khatib mengambil tema tentang tawadhu. Tawadhu berarti melihat diri kita tidak lebih baik dari orang lain. Walaupun secara zahir bisa jadi tampak lebih baik, baik dari segi ilmu, amal soleh ataupun status sosial. Hal ini kenapa tidak hendaklah kita tawadhu, supaya kita mengubur sifat sombong yang kerap kali bergelora dalam diri kita. Tawadhu penting kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah atau bermuamalah kepada orang lain. Atau bahkan tawadhu juga perlu kita lakukan bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada hewan, tumbuhan dan lain sebagainya sebagai makhluk Allah. Lawan dari tawadhu adalah sifat sombong. Sombong adalah pangkal berbagai macam keburukan dan sifat yang sangat tercela. Kita tentu hafal kisah iblis yang menolak sujud kepada perintah Allah, yaitu sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Iblis merasa bahwa dia diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Nabiullah Adam diciptakan dari tanah. Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menegaskan bahwa merasa lebih baik dari makhluk lain adalah bentuk kesombongan. Karenanya kita harus meyakini bahwa sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah akan tampak kelak di akhirat, bukan ketika masih hidup di dunia ini. Hal yang demikian tentu saja tidak berada dalam jangkauan kita sebagai manusia biasa, akan tetapi hanya mampu kita lihat kelak ketika di hari kiamat. Jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus memiliki prasangka yang baik kepada orang lain. Bisa jadi karena sikap tawadhu kita, maka yang tampak adalah kebaikan orang lain. Imam Ghazali memberikan tips bagaimana kita menggunakan kacamata tawadhu dalam melihat siapa saja. Ketika melihat anak kecil, orang tua, ataupun orang bodoh sekalipun, atau bahkan orang kafir sekalipun. Ketika kita melihat anak kecil, kita tahu bahwa anak kecil belum dihukumi taklif, sehingga tidak ada dosa yang dia miliki. Sedangkan hari-hari kita banyak sekali terselip dosa akibat bermaksiat kepada Allah. Dengan begitu, kita tidak perlu ragu untuk mengakui bahwa anak-anak kecil yang ada di sekeliling kita atau anak kita lebih baik dari kita. Orang yang lebih tua dari kita seyogyanya dipandang lebih baik dari kita, sebab mereka lebih dahulu daripada kita dalam melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tak ada halangan bagi kita untuk meyakini bahwa mereka lebih baik daripada kita. Sekalipun orang yang tampak, mohon maaf, bodoh dari kita, kita juga harus meyakini kebaikan mereka. Sebab jikapun mereka melakukan kemaksiatan, tentu itu didasari atas ketidaktahuan. Sedangkan ketika kita yang merasa tahu melakukan sebuah maksiat, maka hal tersebut
tentu akan, ketika kita melakukan satu maksiat tersebut, tentu hal itu akan lebih menjadi penyesalan kita ketika kelak nanti di akhirat. Bahkan terhadap orang kafir sekalipun, kita tidak boleh merasa lebih baik. Sebab mungkin saja suatu saat nanti, atau mungkin di akhir hidupnya kelak, karena satu perbuatan yang ia lakukan, akhirnya mendatangkan kasih sayang Allah, dan ia mengucapkan syahadat sebelum ia meninggal, sehingga meninggalnya pun dalam keadaan husnul khotimah dan membawa keimanan dan keislaman dalam hatinya. Dengan keyakinan demikian, maka kita akan terus berusaha mawas diri, terus berusaha introspeksi, mencari kesalahan diri kita, dan tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan kita. Dan dengan sikap yang sehingga tidak sempat kita mencari kesalahan orang lain, tetapi justru mencari dan menemukan kebaikan dari orang lain yang sewajarnya kita teladani kemudian, dan kita pun terhindar dari sifat buruk. Bahkan lebih dari itu, melampaui itu, akhirnya kita bisa memiliki karakter yang baik. Lebih dari itu, jamaah sidang Jumat sekalian, penting bagi kita untuk menerapkan sifat tawadu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab orang tawadu adalah hamba Allah yang utama. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba utama Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dan apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam atau kata-kata yang bijaksana. Imam Ibnu Ishaq Ats-Tsalabi dalam kitabnya Al-Kashfu wal Bayan fi Tafsiril Quran menjelaskan bahwa hamba yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hamba yang utama, yaitu hamba yang tawadu, rendah hati, bahkan jika bertemu atau melihat atau disudutkan oleh orang lain yang membuat tidak nyaman dirinya, orang tersebut tetap menjawabnya dengan doa keselamatan. Dalam tafsir lain, Ibnu Hayyan mengatakan bahwa hamba utama itu mampu menjawab dengan perkataan yang menyelamatkannya dari dosa. Meskipun demikian, meskipun ia diperlakukan dengan tidak baik, sikap orang yang tawadu akan menghindarkan orang-orang yang soleh dari perbuatan dosa serupa, perbuatan buruk yang bahkan lebih dari itu. Kadang-kadang kita menyaksikan di WhatsApp atau di media sosial, kita tidak sadar menyebarkan hal-hal yang demikian itu. Dan ini tentu akan dihindari oleh orang-orang yang utama atau orang-orang yang tawadu. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana dicantumkan dalam Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Lubabul Hadis, at-tawadu min ahlakil anbiya wa takaburu min ahlakil kufari wal fara'inah. Artinya tawadu merupakan bagian dari akhlaknya para nabi, sedangkan orang yang sombong adalah akhlaknya orang-orang kafir dan akhlaknya para Fir'aun. Oleh karena itu, dengan kita tawadu, sesungguhnya kita tengah menjalankan salah satu akhlak para anbiya, dan semoga kita dapat senantiasa menjalankan sikap tawadu, meskipun mungkin akan sulit diterapkan karena beberapa hal. Di antaranya mungkin karena perasaan kita yang kadangkala sering merasa lebih baik, merasa lebih pintar, atau karena prestasi kita lebih baik dari orang lain, karena merasa lebih dekat dengan Allah, karena selalu berjamaah di masjid, atau dan lain sebagainya amal-amal perbuatan yang baik. Tawadu haruslah kita latih. Kita hadirkan kesadaran bahwa semua kebaikan yang kita miliki adalah karena pertolongan Allah. Insya Allah akan sedikit demi sedikit melatih kita bersikap yang baik atau sikap tawadu. Simbol dari sikap tawadu, jika kita melihat ajaran yang ada di Islam Nusantara atau ada di Indonesia, ada istilah perumpamaan seperti bumi. Bumi sifatnya diam, bumi dipijak-pijak, dieksploitasi oleh banyak orang, tetap bumi itu diam. Bumi tidak marah walaupun manusia merusaknya. Bahkan nilai tanah atau nilai bumi semakin hari semakin mahal. Semua kekuatan, api, air,
luar biasa ada di dalam bumi, tetapi ia memendamnya dan tidak menunjukkan. Sehebat apapun teknologi buatan manusia akan hancur ketika berada di dasar lautan yang dalam. Semua tumbuh-tumbuhan tumbuh di bumi, hewan dan manusia memakan hasil tanaman yang tumbuh di bumi. Secara zahir, betapa bergantungnya makhluk Allah yang hidup dengan kehidupan dan dengan kebaikan dan manfaat bumi. Air yang kotor pun akan dijernihkan oleh bumi. Manusia yang sudah mencapai level bumi adalah mereka yang mampu memberi manfaat kepada orang lain. Ia adalah sosok penuh kasih sayang dan penuh cinta. Ia persembahkan kepada sesamanya, walaupun balasan dari orang-orang yang ia cintai kadang buruk dan kadang menyakitkan. Tapi dia tetap tidak peduli, tetap berbuat baik karena semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simbol kedua orang yang tawadu adalah seperti orang yang menanam. Seperti menanam padi seumpamanya, harus dilakukan dengan cara mundur atau berjalan mundur. Walaupun dilakukan mundur, hakikatnya ia tengah maju. Demikian halnya dalam kehidupan. Ada kalanya kita harus mundur, mengalah demi kemaslahatan diri atau mengalah demi kebaikan bersama. Tandur atau menanam itu harus dilakukan dengan merunduk, tidak berdiri tegak. Jika kita lakukan dengan berdiri, tentu bibit tanaman yang kita tanam tidak akan tumbuh baik, tidak akan pada posisi yang baik. Maknanya diperlukan kesungguhan dan kerendahan hati. Tugas manusia adalah sekedar menyemai dalam kehidupan ini. Menanam, memupuk, dan menyiram semua adalah ikhtiar. Setelah bibit padi atau bibit apapun kita tanam dan kita siangi, maka tugas selanjutnya dalam kehidupan kita adalah akan diambil oleh Allah dan kita akan memetik hasilnya. Filosofi kehidupan tawadu dalam ajaran Islam Nusantara atau dalam ajaran filosofi orang-orang Nusantara, yaitu seorang yang tawadu akan mampu menghadirkan suasana kebahagiaan dalam hatinya. Di antaranya ada filosofi yang mengatakan memayu hayuning bawono. Keberadaan orang-orang yang tawadu akan memperindah-indahnya alam semesta. Dimanapun dan kapanpun ia berada, ia selalu mampu membawa diri, menempatkan dirinya menjadi yang terbaik sesuai batas kewajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam kehidupan, mindset orang yang tawadu adalah harmoni atau keselarasan. Bukan semata-mata menjalani hidup dan kehidupan dengan kompetisi. Hidup akan terasa melelahkan jika orientasi hidup kita adalah kompetisi. Sungguh kehidupan ini akan sangat nyaman kita rasakan seandainya mindset atau yang ada dalam pikiran kita adalah kebersamaan. Dan orang yang tawadu bisa saling mengalah karena dasarnya adalah saling percaya. Kepercayaan di antara kita tentu sangat kita perlukan untuk menciptakan harmoni di antara kita. Orang yang tawadu memiliki kesadaran bahwa jatah rizki dan lain sebagainya yang tentu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin akan tertukar. Betapapun kita sangat paham penjelasan tentang ini, betapapun kerasnya kita berusaha, kalau belum rezeki kita, insya Allah tidak akan sampai ke tangan kita. Tetapi betapapun kita berusaha dengan sesuai kemampuan kita saja, insya Allah kalau memang itu menjadi takdir milik kita, akan mampu kita raih. Kita paham, tidak semua orang yang kerjanya lebih banyak, ilmunya lebih banyak, rezekinya lebih banyak. Ini adalah ketentuan Allah. Bisa saja orang yang ilmunya lebih sedikit, waktu dia kerja juga lebih sedikit, rezekinya diberi oleh Allah. Akan tetapi kita juga tidak lupa bahwa ada penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ikhtiar. Dan ikhtiar kita lah yang kelak akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan akan menentukan kemana arah akhirat kita. Seandainya ikhtiar kita baik, kita akan diarahkan untuk memasuki surganya Allah, sehingga kita akan nyaman, bahagia di dalamnya. Dan seandainya ikhtiar kita salah, kita memakai tata cara yang tidak baik dan tidak benar, tentu akan diarahkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, orang-orang yang tawadu memiliki solidaritas atau kerukunan dengan sesama, mengedepankan kebersamaan. Apapun yang terjadi, kita adalah saudara.
Ketika keyakinan ini selalu kita tanamkan, tentu akan muncul kenyamanan ketika kita melihat orang lain, siapapun dia. Entah kita kenal ataupun tidak, kita akan merasa nyaman dengan kehadiran orang lain di sekitar kita. Alangkah tidak nyamannya ketika yang hadir dalam hati kita kecurigaan, kompetisi dan sebagainya. Maka ketika kita ada orang yang datang, walaupun kita kenal, mungkin kurang nyaman dalam hati kita. Kemudian orang-orang yang tawadhu memiliki kesadaran akan yang lebih hakiki, akan segala sesuatu dilihat dari sisi hakikatnya. Bahwa kejayaan akhirat tentu lebih hakiki. Mengalah atau memberikan kemenangan dan ketenaran yang sifatnya duniawi bukanlah sesuatu yang berat bagi orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu selalu melihat sisi akhirat atau sisi yang lebih utama. Orang yang tawadhu memiliki rasa malu dan memiliki harga diri yang ia pertahankan. Artinya orang bisa saja karena masih memiliki rasa malu, dia akhirnya tidak melakukan sesuatu yang buruk. Dan harga dirinya akhirnya akan terjaga. Malu jika tidak jujur, karena pasti ketahuan bisa jadi di dunia atau minimal nanti kelak di akhirat. Dalam dunia tasawuf ada makom muraqabah, merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul rasa malu untuk melakukan maksiat. Malu nanti di akhirat, CCTV Allah akan diputar dan ditunjukkan perbuatan buruk-buruk kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang tawadhu akan memperbanyak tirakat dan dalam lelakunya atau dalam kehidupannya. Tirakat adalah sesuatu yang ketika dia dihadapkan dengan dua pilihan, ada pilihan yang sulit dan ada pilihan yang mudah, maka orang yang tawadhu akan memilih dahulu sesuatu yang sulit. Sederhananya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada puasa, memerintahkan kita kepada ibadah puasa. Dan ibadah puasa adalah dalam rangka menguatkan diri kita. Seolah-olah dalam zahir kita lemah, tapi hakikatnya adalah ketika orang melakukan puasa, dia tengah memperkokoh ketangguhan atau kekuatan jiwanya, kekuatan fisiknya untuk meraih hari esok yang lebih baik. Siapa tidak mau sakit, maka bersiaplah untuk memanen penyakit. Siapa tidak mau berikhtiar dengan sungguh-sungguh di dunia ini, tentu dia akan mendapatkan atau menuai penyesalan kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang tawadhu, untuk menjadi orang-orang yang berjiwa kuat, dan pada akhirnya karena pertolongan Allah lah kita akan selamat di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullaha ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Faqimus shalah. أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا صفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم السلام أشهد أن لا اللهم صل وبارك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hierbij volgt een korte samenvatting, vertaald in het Nederlands, van de vrijdagpreek van zojuist. De titel van de vrijdagpreek is Train jezelf om nederig te zijn. Deelnemers aan dit vrijdagsgebed gezegend door Allah. Laten we onze toewijding aan Allah subhanahu wa ta'ala vergroten, omdat de meest nobele persoon in de ogen van Allah degene is die hem het meest toegewijd is. Eén vorm van toewijding en vroomheid is tawaddu, of nederigheid. Tawaddu betekent dat we onszelf niet beter plaatsen dan anderen, ook al lijken we beter vanwege onze kennis en goede daden, of vanwege onze sociale status. Tawaddu is om de arrogante aard die vaak in ons opwelt te begraven. Het is belangrijk voor ons om tawaddu toe te passen in ons dagelijks leven, zowel in onze relatie met Allah subhanahu wa ta'ala als met al zijn schepselen, zoals mensen, dieren, planten enzovoort. Het tegenovergestelde van tawaddu is arrogantie. Arrogantie is de bron van verschillende soorten kwaad en andere verachtelijke eigenschappen. We kennen uiteraard het verhaal van de shaitaan die weigerde te knielen voor de profeet Adam, vrede zij met hem. Het is niets anders dan arrogantie. Dat de shaitaan zich beter voelt omdat hij uit vuur is gemaakt, terwijl de profeet Adam, vrede zij met hem, uit aarde is geschapen. Imam Al-Ghazali benadrukte in zijn boek Bidayatul Hidayah dat je beter voelen dan andere wezens een vorm van arrogantie is. Geachte vrijdaggebedsgangers, door Allah verheerlijkt. We moeten het goede vooroordeel houden dat andere mensen beter zouden kunnen zijn dan wij. Iedere mens moet een goede kant hebben. Imam Al-Ghazali geeft tips over hoe wij een tawaddu-bril kunnen gebruiken als wij naar anderen kijken. Kleine kinderen, oude mensen, minder slimme mensen of zelfs ongelovigen. Bijvoorbeeld, mensen die ouder zijn dan wij moeten we als beter gezien worden dan wij. Omdat zij ons voor zijn gegaan in het gehoorzamen en aanbidden van Allah. Daarom is er geen enkele obstakel meer om te geloven dat zij beter zijn dan wij. En zelfs als sommige mensen, sorry om dat op zo'n manier te zeggen, dom lijken, moeten we ook in hun goedheid geloven. Want zelfs als domme mensen slechte dingen begaan, is dit natuurlijk gebaseerd op hun onwetendheid. Terwijl wij als moslims slechte dingen begaan, we weten dat dit verkeerd is en verboden is door Allah subhanahu wa ta'ala. Al met al, in feite moeten we ons niet beter voelen over niet-gelovigen. Omdat hij, de niet-gelovige, misschien op een dag, of misschien aan het eind van zijn leven zelfs, vanwege de liefde van Allah, de shahada zal zeggen,
en zal sterven in een staat van husnul khotima, in een goede staat, in een goed einde, terwijl hij de islam en het geloof in zich draagt. Dit is niet onmogelijk en kan gebeuren. Met deze overtuiging zullen we proberen onszelf te blijven verbeteren, introspectie te doen en op zoek te gaan naar onze eigen fouten, zodat we ze in de toekomst niet herhalen en ze vervangen door een goede houding en gedrag. Daarom is het voor alle deelnemers aan dit vrijdagsgebed belangrijk dat we de houding van tawaddu in ons dagelijks leven toepassen. Omdat mensen die tawaddu de belangrijkste dienaren zijn van Allah. Dit wordt nogmaals bevestigd door Allah in Al-Quran, Surah Al-Furqan. Wat de belangrijkste dienaren van de meest barmhartige God betreft, zij zijn degenen die nederig over de aarde lopen. En wanneer onwetende mensen hen begroeten, zij zullen salam zeggen. Deelnemers aan dit vrijdagsgebed die Allah subhanahu wa ta'ala verheerlijkt. De profeet Mohammed, zegeningen en vrede zijn met hem, zag het zoals door imam Jalaluddin as-Suyuti in het boek Lubabul Hadith is opgeschreven. Tawaddu maakt deel uit van de moraal van de profeten, terwijl arrogantie de moraal is van de ongelovigen en de farao's. Dus door het toepassen van tawaddu passen wij eigenlijk de moraal van de profeten toe. En hopelijk kunnen we deze houding altijd uitdragen. Ook al kan het moeilijk te implementeren zijn vanwege verschillende redenen, omdat je je beter begint te voelen, omdat je slim en bekwaam bent, omdat je dichter bij Allah voelt, omdat je bijvoorbeeld altijd samenkomt in de masjid enzovoort. We moeten toch altijd tawaddu blijven beoefenen. Het besef dat al het goede dat we hebben te danken is aan de hulp van Allah, maakt ons beetje bij beetje gewend om ons nederig te gedragen. Tawaddu is levensfilosofie in de Indonesische cultuur. Hoe de Indonesische cultuur de waarden van tawaddu, van de islam, toepast in haar dagelijks leven. In Indonesië wordt het symbool van deze houding van tawaddu vanuit de islamitische leer toegepast en gezien als aarde. Want aarde zwijgt. Aarde wordt door veel mensen betreden en uitgebuit. En toch blijft zij stil. Aarde is niet boos, ook al vernietigen mensen haar. Sterker nog, de waarde ervan, van aarde, wordt al met de dag duurder. Alle krachten van vuur en water bevinden zich in de aarde. Maar hij houdt ze verborgen en laat ze niet zien. Ofwel, de aarde is niet arrogant, ook al heeft hij veel kennis en capaciteiten. Voorts, alle planten groeien op aarde. Dieren en mensen eten de planten die op aarde groeien. Hoe afhankelijk zijn Gods schepselen die leven van de goedheid en voordelen van de aarde. Zelfs vuil water wordt door de aarde gezuiverd. Mensen die het aardse niveau hebben bereikt, zijn degenen die in staat zijn andere voordelen te bieden. Hij is een figuur vol mededogen en de liefde die hij biedt aan medeschepselen van Allah, omdat ze alleen maar hopen op zegeningen van Allah. Het tweede symbool van tawaddu in de Indonesische cultuur is het tandur. Het planten van rijst dat achterstevoren gebeurt. Hoewel het achteruit wordt gedaan, gaat het in wezen vooruit. Ofwel, in het leven zijn er momenten waarop we een stap terug moeten doen. We moeten toegeven. En door toe te geven voor onze eigen bestwil of toe te geven voor het algemeen belang, hopen we daarmee een stap vooruit te maken. Ofwel, het betekent oprechtheid en nederigheid. Onze mentaliteit is dus harmonie, niet alleen maar in concurrentie. Mensen kunnen in principe elkaar toegeven omdat ze elkaar vertrouwen. Mensen die tawaddu zijn, die hebben ook een hoge sociale solidariteit. Zij geven prioriteit aan saamhorigheid. Wat er ook gebeurt, we zijn broeders van elkaar.
En de bewustwording, we zijn bewust van wat het belangrijkste is. En het belangrijkste is de glorie van het hiernamaals. En daarbij geven we toe, daarbij geven we op dat wereldse overwinningen en roem niet zo zwaar is om op te geven, omdat we weten dat het hiernamaals het belangrijkste is. Laten we hopen dat Allah ons kracht geeft om tawaddu toe te passen in ons leven, inshallah. Tot zover de samenvatting en de vertaling. Mogen Allah ons vergeven voor alle onze tekortkomingen en inshallah ons bij een volgende Jum'ah weer tegenkomen, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.